Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang maha gagah, maha perkasa, maha agung dan maha mulia, yang masih memberikan waktu kepada kita, yang merupakan kesempatan yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar hidup tidak berakhir dengan penyesalan. Jadi kalau kita mau tidak menyesal di akhir zaman, maka jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu sangat sebentar sekali. Dulu masih anak-anak, sekarang sudah tua. Dulu bisa lari-lari, sekarang mah jalan aja susah. Dulu makan apa saja enak, sekarang makan yang enak nggak boleh. Yang boleh itu makan yang enak-enak. Sampai sarang semut pun dimakan, liur lebah pun dimakan. Makanya jangan sia-siakan yang namanya waktu. Ada ungkapan hikmah atau peribahasa atau nasihat. Al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. In lam taqahu. In jika lam tidak, taqahu, kamu memotongnya, memotong pedang itu, qata'aka, maka pedang yang akan memotongmu. Menjelaskan bahwa waktu itu sangat sempit sekali. Waktu itu sangat berharga sekali. Apa faedah dari ungkapan ini? Pertama, mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu sebelum hilang. Karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu. Ruang ini namanya dunia. Nanti dunia bakal hilang. Bahkan kalaupun dunia masih ada, kita akan meninggalkan dunia. Demikian pula kita terikat dengan waktu. Waktu hidup. Waktu hidup juga sebentar. Paling lama 60 sampai 70 tahun. Ada yang dikasih bonus sampai 80, 90 sampai 100 tahun. Tapi 100 tahun di dunia dibandingkan dengan 1 hari di akhirat nggak ada apa-apanya ya. 1 hari di dunia itu dibandingkan dengan 1 hari di akhirat sangat sebentar sekali.
Karena satu hari di akhirat itu ada yang 1000 tahun, ya. Ada yang 50.000 tahun, ada yang seumur langit dan bumi. Makanya waktu yang sangat sebentar ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi yang pertama mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu sebelum waktu itu hilang. Dan ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Ya. Pertama, syababaka qabla haramika. Waktu mudamu, ya, kamu jaga, jangan sia-siakan sebelum ya, datang waktu tua. Ya. Ini ada yang masih muda nggak? Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, ya. Ternyata sekarang sudah tua, sudah lewat sekarang, ya. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Kalau sudah tua, jaga waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Menjaga kesehatan itu lebih murah dibandingkan dengan menjaga, ya, yang namanya sakit, ya. Menjaga kesehatan, ya, itu bakwan 2000 ya. Ya. Menjaga kesehatan makan bakwan 2000. Tapi kalau menjaga sakit Paramek 1000, ya. Coba bakwan dengan Paramek gedean mana, Bu? Iya. Mau ibu waktu sehat makan Paramek segede bakwan? Atau makan bakwan segede Paramek, mau nggak? Nggak mau. Ya. Bayangkan waktu sakit makan Paramek segede bakwan, ya. Tambah sakit ya biar. Jadi jaga sehatmu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit, ya. Karena sakit itu tuh lemah, gitu ya. Letih, lelah, ya. Gampang capek kalau sakit itu, ya. Itu ada, saya tuh punya, ya, temen sama-sama umroh tuh 5 menit sekali kencing, dan kalau dia mau kencing belum nyampe ke kamar mandi sudah di celana, ya. Jadi walaupun ketika sedang umroh itu, ya, pakaian ihramnya itu penuh dengan kencing, bau pesing pakaian ihramnya itu. Jadi karena kencingnya tuh nggak bisa ditahan, kencing lagi. Gitu. Maka jaga waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Yang ketiga, ya, waginaka qabla fakrika. Jaga waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Dengan apa? Zakat, infak, sedekah, kemudian hemat. Jangan boros. Jadi ada 3 orang yang dirahmati, dikasihi, dan disayangi oleh Allah. Yang pertama, orang yang mencari rizki dengan halal, dengan benar, dengan baik. Yang kedua, ketika sudah dapat, itu dibelanjakan dengan hemat, ya. Tidak asal semua mau dibeli, ya. Pokoknya asal mau beli gitu. Sampai sendal numpuk, tas numpuk, apalagi yang numpuk itu, Bu. Sehingga saya lihat rata-rata di depan rumah orang, walaupun penghuninya 4 orang, sendalnya ada 10. Coba di depan pintu rumah ibu,
Itu yang ada di rumah berapa orang, tapi ternyata di luar sendalnya banyak banget ya. Manusia itu butuh sendal satu atau dua, Bu? Satu pasang ya. Kalau kiri doang nggak bisa, kanan doang nggak bisa, sepasang. Tapi ternyata di luar rumah berpasang-pasang, belum di rak sepatu, belum di rak sendal gitu. Ya. Berarti dia dapat rezeki dengan cara yang benar, tapi ketika dibelanjakannya boros, tidak hemat. Kemudian setelah itu apa? Jangan dihabisin loh. Ya, disisakan dengan cara ditabungkan. Bisa di bank, bisa di bawah kasur ya. Kalau nenek saya itu nyimpen duitnya itu di dalam bantal. Jadi bantalnya itu dimasukin duit, kemudian dijahit. Pas meninggal itu, waduh, di bantal tuh duit semua. Ya. Jadi bisa jadi kalau tidak bermanfaat untuk dirinya, bisa jadi untuk anak cucunya. Ya. Pas dibuka bantalnya bukan isi kapuk, bukan isi duit. Ya. Kenapa? Karena dia sisakan dari hasil kerjanya itu untuk masa depan. Ya. Bisa disisakan di mana? Di bawah kasur, di dalam bantal, atau di bank. Tapi juga bisa disisakan dengan dititipkan kepada Allah lewat zakat, infak, sedekah. Jadi kalau ibu ngisi kotak amal, sejatinya ibu sedang nabung. Nabungnya itu ke bank akhirat ya. Kalau ke bank akhirat tuh nggak bakal hilang, ya. Karena bank akhirat tuh nggak kenal bangkrut ya. Kalau bank dunia bisa aja dilikuidasi ya. Kalau bank akhirat nggak. Dan kemudian ya, bunganya bukan 1%, 2%, 5%. Bunganya itu ya 7 kali lipat atau 700 kali lipat. Atau dilipat gandakan, diluaskan. Jadi kalau ibu masukkan uang ke kotak amal, misalnya 1.000, diganti oleh Allah 700.000. Kalau 10.000, 7 juta ya. Kalau 100.000 berapa Bu? 70 juta itu diganti. Ya insya Allah bisa umroh berdua Bu. Ya. Ibu tiap masuk ke Masjid Babu Taqwa masukkan 100.000 ya. Maka di bank akhirat itu uang ibu ada berapa? 70 juta itu. Ya. Terus 2.000 tinggal kali 700. Berapa 2.000 kali 700? Ya. Berapa Bu? 2.000 kali 700 kan. Tiap hari 2.000 ya. Itu satu tahun udah berapa? Kali 700 tuh ya. Banyak banget tuh. Kemudian wa faraghaka ya qabla syuglika, jaga waktu senggang, waktu luang, waktu santai sebelum datang waktu sibuk ya. Ketika sudah nikah sibuk dengan suami ya. Punya anak sibuk dengan anak, punya cucu sibuk dengan cucu. Kan ada, Bu ngaji Bu, nanti aja kalau anak sudah gede. Ya ternyata pas anak sudah gede ya, dikasih cucu ya. Cucu udah gede dikasih penyakit ya. Ya. Kaki sakit, kepala sakit, pinggang sakit. Iya. Jadi kapan ngajinya Bu? Kalau kemudian waktu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu senggang, waktu luang kita gunakan sebelum datang waktu sibuk. Ya. Kemudian wahayataka qabla mautika, dan waktu hidupmu sebelum mati. Bisa jadi kan muda tidak, ya, sehat kagak, ya. Kaya enggak, ya. Senggang enggak, paling tidak masih hidup.
Nah, masih hidup itu kesempatan yang Allah berikan. Ya. Jangan sampai disia-siakan, berakhir dengan penyesalan. Ya. Apa penyesalannya? Waktu mati. Ya. Kalau sehat menyesal waktu sakit, kaya menyesal waktu miskin, muda menyesal waktu tua, ya, senggang menyesal waktu sibuk ketika tidak punya waktu. Sedangkan hidup menyesal ketika mati. Dalam surat Al-Munafiqun dijelaskan, orang yang didatangi kematian, dijemput kematian, dia menyesal. Belum apa, Bu? Belum bersedekah. Ya. Jadi ibu yang tidak pernah sedekah sampai hari ini, ketika dijemput kematian, nyesalnya luar biasa. Minta supaya diulurkan barang sejenak untuk sedekah. Yang kedua, ya, nyesal karena tidak beramal soleh. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan aturan Rasul yang terdapat dalam Al-Hadis. Jadi kalau amal kita menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, nyesel banget, Bu, ketika dijemput dengan kematian. Oleh karena itu, ngaji itu sebenarnya kita sedang berusaha untuk mengenal Al-Quran sebagai aturan Allah, ya. Untuk mengenal, ya, apa? Al-Hadis sebagai petunjuk Rasul. Karena tidak dikatakan amal soleh kalau hidup kita tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Makanya gunakan waktu hidup. Jadi tidak ada tidak ada batasan menuntut ilmu. Walaupun sudah tua, maka waktu hidup jangan disia-siakan dengan menghadiri majelis ilmu. Ya. Karena menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai liang lahat. Ya. Jadi kalau belum mati sama dengan ibadah, ya, tetap diperintahkan untuk menuntut ilmu. Saya punya teman mahasiswa universitas terbuka, ya, jurusan ekonomi pembangunan, ekonomi makro waktu itu. Ya. Nilai saya paling gede C, Bu. Rata-rata kalau tidak D, E itu aja, Bu. Tapi teman saya umurnya 90 tahun dan dia aktif sebagai anggota DPR. Nilainya tuh A aja, Bu. Iya. Kenapa? Semangat bacanya luar biasa, daya ingatnya dahsyat banget, loh. Semuanya tidak ada yang nilai B, Bu. Sementara saya untuk dapat nilai B susah banget. Paling gede C, Bu. Itu kan Allah kasih kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena sejak muda diasah otaknya. Ya, sampai tua tetap dipakai. Jadi otak itu makin dipakai makin tajam, ya. Kalau tidak dipakai makin tumpul. Orang menyebutnya otak udang, ya. Kenapa? Karena nggak dipakai. Sayang ya. Kemudian ini hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, nomor 7846, dan kemudian mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim dan diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi ternyata iman itu rukunnya ada 6, tapi cabang-cabangnya 60 lebih. Jadi, Bu, mengkaji iman itu tidak hanya berhenti ketika mengkaji rukun-rukunnya saja. Kalau rukunnya kan bisa dihafal, ada 6, ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang keenam iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk, hafal itu. Tapi ternyata ada cabangnya juga. Cabangnya itu 60 lebih, ya. Gitu. Malu itu cabang iman. Kemudian membuang sesuatu yang membahayakan orang itu juga termasuk cabang iman. Ibu lewat ada paku payung. Nah, ambil paku payung sebelum diinjak orang. Itu cabang iman. Atau bukan paku payung, tapi kemudian adanya kulit pisang, buang. Saya waktu suka naik motor itu, pas lewat daerah Labu, ya, dia.
Itu kan ada polisi tidur, Bu. Orang naik motor kemudian terbalik, Bu, jatuh kenceng banget. Ternyata di polisi tidur ada pensil, Bu. Ada pensil di polisi tidur. Jadi bannya itu ngelindas pensil, terbalik, Bu. Itu pensil juga jangan dianggap enteng, Bu. Ya. Gitu. Ada orang yang mati ketimpuk kapas, ada, Bu. Kapasnya 1 kontainer. jangan meremehkan sesuatu. Ya. Itu di kampung saya di Bandung itu ada preman, ya. Dia sombong, ya. Jadi tangannya digigit tikus, Bu. Dibawa itu keluar, oh bangga, ya. Dia hebat digigit tikus. Ternyata infeksi, mati, Bu. Jangan meremehkan penyakit. Ya. Penyakit sekecil apapun jangan diremehkan. Ya. Ada juga teman itu, asalnya kecil di sini, Bu. Ada benjol kecil, lama-lama gede. Kemudian menutup tenggorokannya, menutup pernapasannya, mati. Asalnya kecil, ya. Dianggap enteng. Ya. Hati-hati dengan penyakit itu. Ya. Ada orang yang punya komplikasi, Bu. Kata dokter nggak boleh makan ini, makan itu, nggak boleh, banyak nggak boleh makan. Tapi kemudian dia tambah sakit karena mikirin nggak boleh makan. Akhirnya dia nekat, semuanya dimakan. Nggak ada yang dipantang, makan semua. Ya, kalau di masjid ini, ya, orang lain minum kopi 1 gelas, dia 3 gelas minum kopinya. Tapi ternyata meninggalnya apa? Bukan karena komplikasi, Bu, karena mencret. Karena mencret matinya itu. Ya. Mencret dibawa ke rumah sakit, kemudian pasien banyak, terlantar. Orang lain di kamar, dia di lorong. Ya, jadi dalam keadaan ya, sakit perut. Jadi mungkin nggak dirawat dengan bagus oleh dokter, meninggal. Ya. Jadi sekali lagi jangan menganggap enteng yang namanya penyakit. Makanya waktu sehat gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sakit. Kemudian kesempatan kelima waktu tersebut ya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya itu tidak akan datang 2 kali. Jadi waktu itu adalah kesempatan yang tidak datang 2 kali. Tempat yang paling jauh itu adalah ya hari kemarin. Hari kemarin itu nggak bisa balik lagi, Bel. Itu paling jauh banget. Ya. Nah, nunggu hari esok belum tentu kan? Belum tentu kita besok mati. Makanya hari ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi kemarin itu sudah berlalu. Besok masih goib. Nah sekarang kesempatan yang paling berharga untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Digunakan apa? Digunakan untuk berzikir agar hidup aman, agar hidup selamat. Yang kedua, gunakan untuk bersyukur agar hidup nikmat, agar hidup berkah. Dengan bersyukur itu ya. Kemudian gunakan untuk ibadah agar hidup sejahtera ya, agar hidup aman ya. Jadi kita akan hidup pertama apa? Tenang. Yang kedua selamat ya. Yang ketiga apa? Ya, nikmat. Yang keempat berkah. Yang kelima sejahtera ya, sejahtera itu minimal perut kenyang gitu ya, sejahtera ya. Dan yang keenam apa, Bu? Aman ya. Kuncinya 3, Bu. Pertama zikir, yang kedua syukur, yang ketiga ibadah ya. Jadi dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan muda, kaya, senggang, kemudian sehat, kemudian hidup, kita gunakan kelima waktu itu untuk melakukan 3 hal yang sangat bermanfaat. Yang pertama apa? Zikir. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, ibadah. Ibadah itu ada kaitannya dengan kebutuhan kita. Dan manusia itu makhluk yang paling banyak kebutuhannya, Bu. Ya, kalau nggak percaya, di depan kan ada anjing 2, Bu. Lemparin uang 100.000 tuh. Bakal rebutan nggak, Bu? Enggak.
Ada orang ngumpul 10 orang, ya lemparin 200.000, rebutan nggak bu? Rebutan. Anjing mah nggak butuh duit ya bu. Yang butuh duit siapa? Manusia. Itu ada anjing bu. Oleh ibu kasih ya yang namanya kue lapis bu, nggak bakal dimakan bu. Karena anjing itu doyannya apa bu? Daging. Ya. Ya. Kucing ya ibu kasih comro nggak bakal dimakan. Iya, gitu. Kuda bu dikasih rendang nggak bakal makan bu. Tapi manusia jangankan comro, jangankan rendang ya, batu aja doyannya. Pasir doyan tuh kalau ibu jalan-jalan kemana ke Purwakarta tuh pada larang itu. Tuh yang namanya kapur, batu, pasir, asalnya gunung jadi rata. Doyan itu yang namanya manusia. Nah, semakin kita butuh kepada Allah, maka ibadah kita harus semakin banyak, semakin mantap. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kalau kita butuh ya, sesuatu datang kepada manusia, belum tentu ngasih ya, belum tentu ya. Itu. Tapi kalau kita datang menghadap Allah, pasti Allah kaya. Nah, kasih. Kenapa? Allah itu Ghaniyun. Ya, Allah tuh maha kaya, Hamidun, maha terpuji. Kalau minta pasti dikasih. Dan kalau ngasih tidak sedikit bu. Ya, kalau sedikit miskin. Ya, Allah tuh ngasihnya tuh cukup. Ya, kalau tidak cukup berarti lebih. Kemudian yang selanjutnya, ya. Jadi kesempatan kelima waktu tersebut untuk digunakan dengan sebaik-baiknya itu tidak akan datang 2 kali. Jadi jangan sia-siakan waktu dengan menunda-nundanya. Ya. Jangan sampai seperti yang namanya hutang. Kalau minjem semangat, darah tinggi kalau minjem. Pas bayar malas, darah rendah. Kan begitu ya? Kalau minjem itu darah tinggi, pas ditagih darah rendah. Itu hutang. Dan ini nasihat juga dari Rasul. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Orang asing itu kan tidak banyak dikenal orang ya. Makanya kita harus banyak mengenal orang, banyak nanya. Kalau tidak nanya berarti nyasar. Orang asing itu kita pindah rumah kan, dengan tetangga kan kita nggak kenal, tetangga juga tidak kenal. Nah, usahakan supaya kita kenal tetangga pun kenal kita. Paling tidak ketika bertemu itu senyum, ya. Kemudian salam, kemudian sapa. Insya Allah lama-lama jadi kenal, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak kenal dengan tetangga, kemudian kita sakit, nggak ada yang nengok itu tetangga. Ya. Demikian pula ketika mati, kata tetangga kapan sakitnya ya, tahu-tahu mati gitu ya. Jangan seperti itu, ya. Kan ada ya, kapan sakitnya ya, itu tahu-tahu mati. Sakit apa ya, kan itu jangan begitu. Jangan sampai ketika kita sakit tetangga tidak tahu, bahkan tidak tahu kita sakit apa, ya. Jadi seperti orang asing, banyak yang tidak dikenal, banyak yang tidak mengenal. Makanya ta'aruf, ya, harus kenalan. Kemudian jangan menyakiti tetangga. Usahakan tetangga itu senang dengan kehadiran kita. Jadi kalau pulang kampung, ya walaupun bawa oleh-oleh dikit, bagi-bagi ya, sedikit-sedikit, Bu. Ya. Ibu pulang kampung beli kuaci, bagi sedikit-sedikit. Ya. Makanya ketika kita masak, Bu, kata Rasul, walaupun masaknya dikit, tapi banyakin kuahnya, Bu. Banyakin kuahnya, ya. Untuk apa? Ya, untuk supaya kita tidak makan sendiri, tapi berbagi dengan tetangga. Tapi kadang-kala kita baru ngasih, ya. Makanan itu kalau sudah basi, ya baru dikasih. Atau kira-kira enggak habis baru dikasih. Harusnya jangan nunggu kira-kira kalau tidak habis. Sisihkan. Tetangga juga kebagian.
Jangan sampai tetangga itu cuman mencium baunya doang. Ya. Jadi kita beli duren, ya, aduh ini duren wangi banget dari mana gitu ya. Cuma nyium doang. Pas besoknya di depan rumahnya itu cangkang duren nih. Ya, jadi cuma sampahnya doang. Ya. Yang kemudian dilihat oleh tetangga dikasih. Ya. Tapi kalau duren montong kadang-kadang sayang ya. Iya. Ibu punya kebun kan, ada jambu, ada belimbing, ada mangga, ya. Jangan sampai tetangga lewat, bagus bu, bagus banget bu, lebat banget bu, enak banget bu. Kata ibu, iya. Jangan begitu. Kalau ada orang yang nanya, oh lebat banget, ya enak banget, langsung ambil bu, antarkan ke rumahnya bu. Itu tetangga yang soleh. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita punya mangga itu dicolong orang. Kenapa? Karena istrinya ngidam. Kalau ngidam kan nggak boleh minta ya dia, harus nyolong katanya. Ya, kalau minta nanti anaknya tetap ngiler katanya. Harus nyolong, jangan ngasih tahu sama yang punya mangga itu. Itu nggak benar, bu, nggak benar. Ya. Kemudian Allah amiri sabil, hiduplah di dunia. Ya, seperti orang asing atau seperti yang nyebrang jalan. Ya. Nyebrang jalan itu lama atau sebentar, bu? Sebentar. Jadi jangan merasa hidup itu lama, sebentar hidup itu. Ya, saya 63 tahun perasaan baru kemarin, padahal udah 63 tahun ya dia. Itu. Demikian pula tanya sama yang 70 tahun perasaan baru kemarin. Ya. Itu sebentar banget tuh. Yang kedua, walaupun sebentar banget, tetap nggak boleh ceroboh, nggak boleh lalai, apalagi abe, harus hati-hati. Lihat kanan kiri. Coba kalau tidak lihat kanan kiri gimana? Ya, ketabrak ya. Jadi orang itu ya hidup seperti yang sedang menyeberang jalan. Ya, lihat kanan kiri. Ya, atau ketika bawa motor, bawa mobil, lihat ya, lampunya itu kuning, merah atau hijau kan? Kalau kuning boleh, kuning apa? Hati-hati. Kalau hijau boleh. Kalau merah nggak boleh. Ya. Di kita juga ada yang namanya halal, boleh. Haram itu tidak boleh. Syubhat, hati-hati. Sama seperti ketika kita jalan ada lampu merah, lihat warnanya apa, ya. Hidup juga begitu. Ini halal enggak? Ini haram enggak? Ini syubhat enggak? Kalau haram jauhi, ya. Kalau kemudian halal nikmati. Tapi kalau syubhat hati-hati supaya bisa aman dan selamat, kemudian kehormatan terjaga sehingga tidak malu ketika ya, berada di tengah masyarakat. Ya. Karena yang malu itu ternyata bukan orangnya saja. Ibu punya suami koruptor, ketangkap, malu nggak bu? Malu. Jadi bukan hanya koruptornya yang malu, ya, anaknya malu, istrinya juga malu, ya, tetangganya juga malu, ya punya tetangga koruptor. Kemudian ya, berdasarkan sabda Nabi kun fid dunya ya gharibun aw abir sabil, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau yang sedang menyeberang jalan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau kamu sedang berada waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Jangan nunggu waktu pagi. Jadi waktu sore ada kesempatan untuk berbuat baik, cepat berbuat baik. Jangan menunggu waktu sore. Bu, habis ngaji itu, kita nengok si fulan yuk, sakit, besok aja itu. Ya. Saya pernah tuh habis ngaji di Polres itu sama ibu-ibu, sementara ada jamaah yang sakit dirawat di Masjid Tugu. Ya. Jadi mau nengok nggak jadi karena ibu-ibu ya sepakatnya besok katanya. Jangan sekarang bu, besok aja. Kita sekarang capek baru ngaji, besok aja. Ternyata malamnya meninggal. Ya, jadi nggak bisa nengok. Ya kalau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Apalagi menengok orang sakit bu.
Menengok orang sakit itu dapat bonus. Bonusnya itu jalan-jalan di taman sorga. Makanya kalau nengok orang sakit, ya usahakan ya kita jangan makan di tempat itu, jangan minum di tempat itu walaupun disediakan. Kalau makan dan minum tidak dilarang, tapi pahalanya cuma itu, nggak dapat jalan-jalan di taman sorga. Ya. Jadi kalau kita menengok orang sakit ternyata keluarganya tidak ngasih makanan minuman, itu dia ngerti, dia suka ngaji. Jadi kalau kemudian dia belum ngerti atau nggak suka ngaji, biasanya kan ngeluarin makanan minuman ya dia. Nah itu. Nah. Jadi usahakan, karena kita datang ke tempat orang sakit itu untuk ya menasehati supaya sabar. Yang kedua menghibur supaya tidak sedih. Kemudian yang selanjutnya ya wa idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila kamu sedang berada waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Ya. Jadi setiap ada kesempatan maka waktu itu kita lakukan kalau mampu ya. Kecuali kalau belum mampu ya. Jadi ketika kita mau menengok orang sakit, ya kan kita harus beli misalnya makanan, ya buah-buahan dan sebagainya. Ternyata, ya pada tidak bawa duit ya biar, tidak bawa duit. Ya dah, kita nengoknya besok aja. Kita kumpulin infak dan sedekah untuk nengok, bisa. Ya. Kemudian, ya bagaimana caranya? Wa khudh min sihatika lisaqamika, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu ya. Karena sehat itu enak ya. Sehat itu seger, sehat itu mudah, ringan untuk melakukan sesuatu. Wa min hayatika limautika, dan gunakan pula waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Artinya apa? Jika kesempatan itu disia-siakan, tidak ada waktu yang ditunggu oleh manusia kecuali kesempitan, kecuali kesulitan, kecuali penyesalan atau kerugian. Jadi orang yang suka menunda-nunda waktu, hidupnya makin lama makin sempit, hidupnya makin lama makin sulit. Hidupnya itu akan berakhir dengan penyesalan, rugi dunia akhirat. Ya, di akhirat bukan masuk surga malah masuk neraka. Oleh karena itu kata Rasul, badiru bil a'mal sab'an, segeralah untuk beramal soleh ya. Sebab apa? Sebab 7 perkara. Jadi ada 7 alasan kenapa kita harus menyegerakan amal. Yang pertama, hatan yadiruna illa faqran ya. Mansiyan katanya ya. Karena tidak ada yang kamu tunggu kecuali kemiskinan yang bikin lupa. Ada orang miskin lupa ibadah ya. Kenapa? Karena kemiskinannya, Bu. Ya. Karena orang kaya kan walaupun ngaji masih ada ya apa rezeki yang buat dimakan. Tapi kalau orang miskin ngaji, maka dia tidak dapat rezeki ya. Ada orang yang Bu cari rongsokan Bu, berupa botol-botol minuman itu. Dari pagi ya sampai malam itu cuma dapat 1 kilo atau berapa, yang kalau dijual 6.000, bayangkan Bu, 6.000 Bu, dari pagi sampai sore. Jadi tidak ada kesempatan untuk ngaji ya. Kenapa? Karena dipaksa dengan kemiskinan itu Bu. Makanya ya tidak ada yang kita tunggu kecuali kemiskinan yang bikin lupa. Jadi alhamdulillah kita masih bisa ngaji Bu. Berarti kita walaupun miskin tidak dilupakan dengan kemiskinan itu. Kita masih bisa ngaji ya. Apalagi ketika kita tidak miskin ya. Tapi kalaupun tidak miskin, ya maridon mufsidan, bisa jadi yang ditunggu itu adalah penyakit yang merusak. Jadi tambah umur, tambah tua, bukan tambah sehat, tapi tambah sakit. Ya.
Jadi jangan kemudian kita tidak melakukan amal soleh gara-gara sakit. Ya. Nanti ngaji kalau sudah sembuh jangan bu. Sebab sejatinya penyakit itu seiring bertambah umur bukan bertambah sehat tapi bertambah sakit. Kemudian ya auginan murkian atau kekayaan yang membuat lalai. Ya. Jadi jangankan lalai dalam urusan ibadah sholat misalnya ngaji. Kadang-kala haji dan umroh juga ya tidak sempat bu. Jadi kalau jalan-jalan ke luar negeri ya, kemudian ngabisin uang misalnya ratusan juta dia mampu. Tetapi ketika umroh dan haji dia bilang belum sempat. Bayangkan. Itu kesesatan kekayaan ya bikin sesat. Ya, bukan digunakan untuk ibadah dan amal soleh, malah digunakan untuk bersenang-senang dan bersukacita. Ya. Harusnya digunakan untuk apa? Untuk haji dan umroh. Malah digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Harusnya yang didahulukan mana dulu bu? Ibadah dulu baru rihlah. Ya. Kalau ibadah haji, kalau ke luar negeri rihlah jalan-jalan. Bu. Tapi makin kaya yang diutamakan bukan ibadah tapi apa bu? Rihlah jalan-jalan. Ya, mautan mujhizan. Tidak ada sebenarnya yang kita tunggu kecuali kematian yang datang tiba-tiba. Karena kematian itu tidak ngasih tahu ya dia. Ya, ibu coba tetangga yang meninggal. Ya, jadi jangankan yang namanya keluarganya, bu, anak istrinya, jangankan tetangganya, orang yang mengalaminya juga itu tidak dikasih tahu hari apa, jam berapa mati itu menjemput. Jadi datangnya tiba-tiba. Ya, makanya kalau kita sudah siap bakal mati, insya Allah nggak bakal panik, nggak bakal kaget. Bekal mati itu pertama apa bu? Iman. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga bersih dari dosa dan kesalahan. Ya, dengan dibaca surat Toha. Kemudian yang ditunggu oleh manusia itu adalah Dajjal. Dajjal. Ya. Maka Dajjal itu kata Rasul, ya, seburuk-buruk makhluk gaib yang dinantikan. Jadi kedatangan Dajjal juga sama dengan datangnya kematian, digaibkan. Orang tidak tahu kapan Dajjal itu muncul. Tapi ketika muncul itu adalah ya, kehidupan yang paling buruk. Jadi hidup di zaman Dajjal itu luar biasa. Ya, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali apa? Hari kiamat. Yang ditunggu itu hari kiamat. Dan hari kiamat adalah lebih dahsyat dan lebih pahit dari semua pengalaman yang dialami oleh manusia. Itulah ya tema dari kajian kita pada siang hari. Jangan sia-siakan waktu sehingga hidup berakhir dalam penyesalan dan kerugian. Silakan bu, ada yang tanyakan sama ibu.